Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Bersama kelas 3 Al-Alim dan Al-Fatah. Bersama Pak Jai dan Bu Vivi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran 1, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman. Ya, bisa kalian tebak sendiri ya. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangan secara alami dan buatan. Nah, sekarang kita akan bahas ya satu persatu. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan buatan yaitu perkembangbiakan karena adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dengan cara pencangkokan. Nah, perkembangbiakan secara alami. Salah satunya yaitu dengan biji. Biji adalah bagian dalam buah. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, untuk itu kita perhatikan ya. Untuk gambarnya di sini ada bagian-bagian dari biji, yaitu selimut biji, pelindung biji, dan embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, yang bagian tengah yaitu kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selain biji, dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk seperti tanaman cocor bebek. Nah, selain itu, umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Selanjutnya yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Oke, ini contoh perkembangbiakan secara alami. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Bisa kita lihat di sini ada contohnya ya, yaitu pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya yaitu pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Contohnya singkong, ubi, dan kentang. Yang keempat yaitu perkembangbiakan dengan spora. Contohnya tanaman paku. Nah, seperti ini ya contoh tanaman paku. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara buatan. 1. Perkembangbiakan dengan pencangkokan. Bisa kita lihat ya proses pencangkokan itu sendiri. Sedangkan pencangkokan adalah penumbuhan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat ya. Yang pertama yaitu kupas kulit dan kambiumnya. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga yaitu setelah ditutup, ikat dengan tali.
Dan yang keempat, jangan lupa selalu disiram bagian yang telah ditutup dengan tetap lembab. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Kita harus bersyukur karena Allah menciptakan berbagai jenis bunga. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya, salah satunya dengan kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik dapat dikreasikan dengan media biji-bijian, daun kering, dan potongan kertas origami. Nah, dulu pernah kan kita membuat mozaik di kelas 1? Ayo berkreasi. Jangan lupa kita harus menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya. Nah, langkah-langkah membuat mozaik yaitu kita siapkan gambar bunga atau gambar buah ataupun gambar tumbuhan dengan bahan dan alat berikut ini, yaitu lem, gunting, medianya yaitu bisa biji, daun kering, atau kertas origami. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada dengan biji-bijian, daun kering, dan dengan origami. Kalian bebas berkreasi sesuai dengan keahlian kalian untuk membuat mozaik itu sendiri. Untuk tugasnya, itu ya membuat mozaik dari biji-bijian ataupun dari kertas dan daun kering. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar. Semoga kita semua diberikan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.